Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat entrepreneur. Welcome to my channel Sim Curne, channel inspirasi kehidupan. Pada video kali ini saya akan bahas 3 kebiasaan orang sukses di bisnis online yang sangat-sangat dihindari oleh orang-orang gagal. Nah, apa aja itu? Oke. Yang pertama yaitu orang sukses dalam bisnis online itu mereka yang selalu belajar. Mengapa seperti itu? Karena dunia digital ini sangatlah berkembang pesat. Algoritma media sosial setiap bulan ada perubahan terus. Begitupun juga dengan algoritma online shop dan lain-lain. Nah, jika kita tidak bisa terus belajar dan tidak bisa untuk beradaptasi, tidak bisa adaptif, maka kita akan digilas oleh zaman. Nah, bagaimana cara kita belajar? Ada banyak cara, yaitu dengan kita mengikuti seminar. Kalau kalian belum punya uang, ikut yang gratis. Tonton YouTube. Kalau sudah punya uang, saya sarankan seminar yang berbayar. Mengapa harus seminar yang berbayar? Oke, saya akan jelaskan. Kebiasaan orang atau mindset orang kalau mereka mendapatkan sesuatu hal yang gratis, mereka akan menyia-nyiakan. Dan kebanyakan orang-orang yang ikut seminar gratis itu mereka hanya ingin coba atau orang yang kepo. Dan seperti pengalaman yang telah saya alami ketika saya mengikuti seminar Pak Tung Semaringin, itu dia memberikan tiket seminar gratis. Ada 4.000 orang yang mendaftar, tapi yang ikut hanya 25%-nya, hanya 10.000. Padahal sebenarnya itu seminar berbayar ya, senilai 750.000. Tapi Pak Tung Semaringin memberikan itu gratis ke 4.000 orang. Tapi ternyata yang terjadi ialah hanya 1.000 orang yang mengikuti. Berarti 75% dari peserta itu mereka hanya orang-orang yang kepo, yang ingin mencoba dan tidak mau untuk belajar. Dan akhirnya ya seminar yang mahal itu yang diberikan gratis dia sia-siakan. Begitu juga ketika kita ikut seminar gratis, kebanyakan orang atau mindset seseorang manusia itu seperti ini. Dia ikut gratis, maka berarti kan dia nggak mengeluarkan apapun. Jadi kalau dia meninggalkan nggak ada ruginya. Jadi ya akhirnya dia nggak serius. Begitupun juga jika kalian ikut seminar yang berbayar, beda rasanya. Ketika kalian ikut seminar yang berbayar, maka kalian mengeluarkan modal. Kadang modalnya ada yang 400.000, 200.000, bahkan ada yang sampai jutaan. Nah, dari situ kalian akan semakin serius untuk belajar. Karena ya ginilah, kita bayangkan aja, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu diberikan secara cuma-cuma, maka kita akan mengabaikannya. Tapi ketika kita ingin sesuatu dan kita berusaha keras untuk mencapai sesuatu itu, maka kita akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan itu. Nah, berarti ketika kalian seminar ketika berbayar, maka kalian akan belajar sungguh-sungguh. Jadi seminar ini konsepnya seperti sekolah, jadi nggak ada salahnya ketika seminar itu berbayar. Toh orang yang mengisi seminar bisnis itu mereka nggak ngambil uang dari situ kok. Dia itu punya bisnis sendiri yang dapat menghidupi kehidupannya sehari-hari. Dan seminar berbayar itu hanya untuk menguji keseriusan kalian. Seperti saya sekarang juga baru ikut seminar gratis, seminar berbayar ya. Maaf, seminar berbayar kelasnya Riko Uang 21 hari kuliah Instagram. Ini 99.000 bayarnya. Ini beda banget. Saya pada minggu ini ikut 2 seminar. Yang satu seminar gratis, yaitu cara membuat video promosi. Dan saya nggak ikuti. Saya daftar, ya benar saya daftar. Tapi saya nggak ikuti, meskipun ilmunya itu bagus. Ilmunya seperti daging. Jadi ilmunya itu benar-benar wow gitu ya. Saya nggak ikuti. Karena mindset saya itu lah gratis. Tapi saya mencoba untuk ikut seminar yang berbayar senilai 99.000. Dan saya ikuti itu terus. Seminar berbayar ini selama 21 hari saya dapat tugas terus, tapi saya kerjakan terus. Tapi beda dengan seminar yang hanya membuat video itu. 1 hari aja saya nggak ikuti, padahal tugasnya cuma 1. Nah, ini perbedaannya seminar gratis dengan seminar berbayar. Dan kalian juga dapat belajar melalui buku. Nah, kebanyakan orang itu, mereka itu malas untuk investasi, padahal investasi itu adalah keputusan yang terbaik. Tapi saya sarankan jika kalian ingin investasi yang sifatnya itu tidak pernah habis seumur hidup, yaitu investasi ilmu dengan membeli buku.
Nah, saya pernah pada suatu hari itu menawarkan ke banyak teman saya lah, nggak salah satu, ke banyak teman saya menawarkan sebuah buku bisnis online yang itu bukunya sangat bagus, dan mereka itu nggak ada yang mau ambil. Saya heran, padahal saat itu saya mencoba untuk ambil senilai 297.000 karyanya Kang Dewa Eka Prayoga, dan dari situ saya dapat banyak ilmu dan dapat mengembalikan modal berkali-kali lipat. Tapi teman saya saat saya tawari itu, dia cuma jawab, saya belum punya uang, alah bukunya mahal, dan dia nggak mau belajar terus-menerus. Akhirnya ya dia nggak mau keluar modal, bagaimana dia dapat income? Ya akhirnya dia nggak dapat income, atau mungkin income-nya kecil gitu loh. Itulah. Dan sekarang kalian juga tidak harus belajar dari buku, banyak dari YouTube, itu gratis, website, internet gratis, semuanya itu dapat kalian gunakan dengan sebaik mungkin. Tapi catatan saya, yang berbayar lebih eksklusif, karena kalian akan lebih merasa ada beban uang di situ. Akhirnya kalian dapat sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu kebiasaan bisnis online yang membuat mereka sukses adalah mereka tidak takut gagal. Mengapa? Banyak di zaman sekarang ini banyak orang pemain, misalkan nih, pemain bisnis networking atau kita bisa bilang MLM, itu yang sukses mereka yang atas-atas aja, yang bawah mereka nggak mau, ya nggak bisa sukses yang atas-atasnya. Sebenarnya bukan karena, kalau menurut saya bukan karena piramida atau apa, itu enggak sih, karena itu kan sistem Ponzi, beda ya. MLM itu ada yang pakai sistem Ponzi, ada yang enggak ya. Itu nanti kalau kalian penasaran tentang sistem Ponzi, dapat kalian tonton di videonya Pak Chandra Putra Negara tentang perbedaan apa itu MLM, terus direct selling, dan apa satunya tuh saya lupa. Di videonya Pak Chandra itu ada, itu dia jelaskan bahwasanya tidak semua MLM pakai sistem Ponzi. Nah, kenapa banyak para pelaku bisnis networking yang mereka itu baru join 1 minggu mereka menyerah, baru join berapa hari mereka menyerah, padahal sudah banyak bukti-bukti orang sukses di sana. Karena apa? Karena mereka tidak mau mengalami kegagalan. Orang sukses yang sudah memberikan bukti, mereka itu sudah berkali-kali gagal. Oke, saya nggak usah jauh-jauh ke sana. Ini saya buktikan di bisnis saya sendiri. Saya juga jualan online ya, dan saya punya sekitar 100 reseller. Nah, dari situ kenapa saya bisa sampai seperti ini, bisa sampai punya banyak reseller, sedangkan teman-teman saya dia hanya mengeluh terus-menerus. Karena mereka belum merasakan kegagalan yang berkali-kali. Saya sudah mencoba untuk merasakan kegagalan hampir 1 tahun ada. Gagal terus. Dan saya konsisten untuk terus berjalan. Meskipun tersiok-siok, saya akan terus berjalan. Ketika sudah dapat berjalan, saya akan terus mencoba berlari. Intinya saya terus berjuang. Jadi intinya di sini, gagal itu hal yang biasa. Jika kalian sudah biasa gagal, maka ketika kalian merasa sudah sukses, maka itu adalah hal biasa buat kalian. Karena tidak ada kesuksesan yang instan, butuh proses yang terus-menerus, konsisten. Oke, kita sekarang masuk ke poin yang nomor 3, yaitu konsisten. Kebanyakan juga. Nah, kebanyakan para pelaku bisnis online itu mereka baru posting. Kan mereka pada orang-orang yang awam ya, yang baru mulai bisnis online, baru posting di WA itu sekitar 5 hari nggak ada yang jual produknya, dia nyerah. Padahal yang namanya pasar atau yang namanya calon konsumen kita itu melihat kekonsistenan kita. Semakin kita konsisten upload satu produk, maksudnya kita tuh fokus satu produk, maka mereka semakin trust kita bahwasanya kita itu benar-benar menjual itu. Tapi ketika kita setiap hari yang diupload beda, ya mereka tidak akan trust bahwasanya kita itu expert di bidang itu, gitu loh. Jadi jika kalian para pelaku bisnis online yang baru 5 hari atau mungkin baru 1 minggu, tapi sudah menyerah lah, nggak ada income dari sini atau apalah itu, berarti kalian sudah menuju jalan menuju kegagalan. Orang sukses itu mereka yang selalu konsisten pada jalannya. Apapun yang terjadi, apapun medannya, mereka tetap lalui. Mereka akan selalu cari cara. Dan
konsumen kalian, calon konsumen kalian akan melihat kekonsistenan kalian. Semakin kalian konsisten, maka kalian akan semakin laris dagangannya. Tapi semakin kalian bergonta-ganti produk tiap hari, ya sulit lah untuk laris, karena konsumen kalian akan melihat ini tuh sebenarnya mereka jualan apa sih. Hari ini jualan nasi uduk, besok jualan skincare, besoknya lagi jualan HP. Jadi kan nggak jelas gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Konsisten pada satu jalan dulu sampai benar-benar jadi, baru kalian berubah ke jalan yang lain, atau baru menambah ke bisnis yang lain gitu. Fokus satu bisnis sampai jadi, baru fokus ke bisnis yang lain. Dan ini konsisten ini juga Allah telah ceritakan dalam kisahnya Nabi Ismail dengan air Zam-Zam ya. Pada suatu hari itu Nabi Ismail dan Siti Hajar itu kehausan di gurun pasir. Nah, air susu Siti Hajar itu habis. Lalu Ismail merengek-rengek karena dia memiliki jiwa keibuan yang kuat. Akhirnya dia berjuang untuk mencari air. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dia lari-lari kecil selama 7 kali balikan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia ke Bukit Sofa nggak ada, ke Bukit Marwah nggak ada, ke Sofa nggak ada, ke Marwah nggak ada. Berkali-kali itu dia lakukan sampai 7 kali balikan. Tapi atas kuasa Allah, apa yang terjadi? Ternyata air itu keluar dari kaki Nabi Ismail kecil. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya konsistenlah dalam satu bidang yang kalian tekuni sampai apa? Sampai itu menghasilkan. Coba bayangkan jika Siti Hajar itu dia belum menyelesaikan semua itu 7 kali balikan, mungkin air Zam-Zam tidak akan keluar sampai saat ini. Begitupun juga kita lihat kekonsistenan Thomas Alva Edison, pencipta lampu. Dia menciptakan lampu sampai berapa kali cobaan? Berkali-kali. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Coba kalau dia tidak konsisten pada percobaannya di sekian ribu, maka tidak akan tercipta lampu sampai seperti sekarang. Tidak akan tidak akan ada lampu-lampu di jalan. Sudah banyak bukti yang ada bahwasanya konsisten itu dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Dalam Al-Quran itu ada ceritanya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dalam sejarah-sejarah juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang telah membuktikannya itu. Dan sekarang, di zaman sekarang juga banyak bisnis online yang mereka selalu konsisten pada satu produknya. Sampai satu produknya jadi, baru dia beralih ke menambah ke produk yang lain. Atau mungkin satu tokonya benar-benar jadi, baru dia membangun toko yang lain. Itu yang dinamakan konsisten. Jadi saran saya, cobalah untuk konsisten. Kita pakai hukum 10.000 jam ya. Jika kita ingin menjadi, ini kata Pak Chandra Putra Negara ya, dalam komunitasnya saya pernah membaca. Saya kan ikut grupnya Pak Chandra Putra Negara di komunitas Yes. Itu saya pernah membaca bahwasanya hukum 10.000 jam. Jika kita ingin menjadi ahli pada suatu bidang, maka kita harus pakai hukum 10.000 jam. Kita gunakan waktu kita 10.000 jam itu untuk melakukan satu hal yang ingin benar-benar kita kuasai. Gampangnya seperti ini. Jika kalian ingin menjadi ahli di bidang agama, maka kalian harus 10.000 jam untuk belajar. Ya mungkin ilmu akan selalu kurang, tapi minimal kalian sudah menguasai bidang itu. Berarti dalam sehari kalian belajar selama 8 jam, tidak termasuk istirahat ya, selama 3 tahun berturut-turut. Fokus. Begitupun juga ketika kalian ingin ahli di suatu olahraga atau mungkin di suatu bisnis, maka 8 jam kalian fokuslah di situ selama 1 hari. Tidak termasuk tidur, tidak termasuk istirahat. Dan kalian melakukan konsisten selama 3 tahun. Nah, apakah kalian sudah melakukan
rutinitas yang kalian anggap sebagai passion selama 3 tahun berturut-turut dalam 1 hari selama 8 jam. Kalau belum, berarti itu belum terbilang konsisten. Oke, semoga video ini dapat membantu kalian para pebisnis online untuk terus semangat dan bisa mencapai kesuksesan di usia semudah mungkin. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Salam sukses.